Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Sore hari ini kami mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau persembahkan lebih lagi pujian kita, penyembahan kita kepada Dia. Sebab Dia yang boleh memberikan berkat atas setiap kita. Dan boleh sore hari ini Tuhan jamah setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat segala anugerah, berkat dan kasih karunia yang Kau nyatakan atas hidup kami. Kami percaya Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sore hari ini kami mau datang membawa setiap hati, pergumulan kami Tuhan, penyembahan kami, pujian kami. Boleh kami bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kiranya Bapa Engkau yang memberkati setiap ibadah kami sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersama-sama memuji Dia. Dan kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun di tempat ini Tuhan. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Terima anugerahnya, anugerahnya bagiku. Haleluya. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, 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 nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita,
Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biar segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami mau bawa lebih lagi hati kami. Ini kami, para bejana-Mu yang siap Tuhan, untuk Engkau isi dengan kebenaran firman. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Haleluya Yesus. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku,
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku kami serahkan. Yes Lord, damu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu, haleluya, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan Kau. Ajar setiap kami memiliki cara hidup yang ditandai dengan pujian penyembahan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk belajar di kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Engkau yang hadir, biar Engkau yang akan mengajar kami, baik kami yang di gereja maupun kami di manapun Tuhan, di rumah, perjalanan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar di firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari surat Efesus yang saya berjudul Panggilan bagi orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Seperti yang lalu saya katakan bahwa kita harus melakukan sesuai dengan panggilan hidup kita. Dan salah satu panggilan hidup kita itu adalah melayani Tuhan. Sehingga kalau misalnya ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia baru bertobat, terima Tuhan Yesus. Itu seperti seorang anak yang baru lahir, yang memang semua harus dilayani, ditolong, diperhatikan. Tapi seperti hanya dengan seorang anak yang tidak mungkin tidak bertumbuh. Pada waktu dia berusia 1 tahun, dia masih perlu bantuan. Usia 5 tahun, dia masih butuh bantuan, tapi ada sedikit kurang. Pada waktu dia berusia 15 tahun, mungkin masih ada yang dibutuhkan untuk ditolong, tapi sebagian dari apa yang dia kerjakan, dia bisa kerjakan sendiri, bahkan sudah harus mulai menolong.
orang tua, dalam keluarga. Apalagi kalau sudah berusia 25 tahun ke atas atau mungkin 30 tahun ke atas. Kalau pikirannya hanya tiap kali dilayani, diperhatikan, dilayani, diperhatikan, menerima. Saya kira ada sesuatu yang salah dari pertumbuhan anak tersebut. Boleh dikatakan orang tersebut adalah orang yang tidak normal. Demikian juga dengan kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen, kehidupan percaya, kehidupan beriman adalah kehidupan yang terus bertumbuh dan bertambah. Okelah pada waktu awal Bapak Ibu menjadi percaya, semua butuh untuk diperhatikan, ditolong, dilayani. Tapi dengan bergeraknya hidup seorang yang percaya harus bertumbuh dan sampai pada level melayani Tuhan. Sehingga kalau ada orang percaya, dan ini belajar dari Alkitab Bapak Ibu, walaupun seringkali dalam faktanya tidak demikian, tapi kalau kita belajar Alkitab, kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa orang percaya itu pasti akan melayani Tuhan. Nah ini harus kiranya menjadi dorongan kita, dan terutama bagi Bapak Ibu yang belum melayani Tuhan. Seperti kitab Ibrani dituliskan, kalau dari segi usia, dari segi waktu, kamu ini sudah harusnya menjadi guru. Nah, tapi memang harus diakui dalam fakta tidak seperti yang Tuhan ajarkan. Tapi saya berharap, dan ini menjadi doa saya, setiap kita menjadi orang Kristen yang normal, yang wajar, di mana kita bertumbuh sampai pada satu level di mana kita melayani Tuhan. Biar ini ada dalam hidup kita. Nah, sore ini kita akan baca dari Efesus 4 ayat 4 sampai yang ke-6 dikatakan. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayanan kita itu dimulai dengan kita harus betul-betul terpanggil dan membangun sebuah kesatuan. Yang lalu kita sudah belajar bahwa fondasi untuk pemersatu itu disebutkan tadi, dikatakan yang pertama adalah Bapa, Tuhan, dan Roh. Kemudian yang kedua adalah satu tubuh, satu pengharapan, satu iman, kemudian satu baptisan. Yang lalu kita sudah belajar sebagai sentral, sebagai pusat kesatuan, itu adalah Allah Tritunggal. Kalau kita mau belajar apa arti kesatuan, itu kita perlu belajar dari Allah kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka punya derajat hakikat yang sama, punya kehendak bebas, di mana mereka rela atau punya pilihan-pilihan. Tapi di dalam kaitannya dengan itu, Allah Tritunggal sudah memberikan contoh kepada kita untuk bagaimana sebuah kesatuan. Dan tentunya juga mereka juga sudah mengajar kepada kita dalam kepribadian, hakikat, dan juga keberadaan mereka yang kekal, bahwa mereka saling melayani, saling menolong dengan tugas pekerjaan masing-masing. Mereka tidak tumpang tindih, mereka tidak merasa harus mengambil bagian yang lain. Misalnya saja, kalau kita bisa jabarkan, Tuhan Yesus tentu posisinya sebagai Allah anak punya tugas yang paling berat, butuh pengorbanan. Bayangkan Bapak Ibu,
Allah, kemudian jadi manusia, bukan manusia yang mulia, mungkin dengan posisi pangeran, raja, yang dihormati selama hidupnya. Tidak, menjadi anak tukang kayu yang dari kecil sudah terbiasa dengan hal-hal yang sederhana, penderitaan, tugas-tugas yang sulit dan sukar. Lalu ditambah waktu melayani, dia tidak mendapat hormat yang seperti seharusnya. Bahkan dikatakan dia mati di atas kayu salib. Sebuah penderitaan yang begitu berat, sebuah pengorbanan yang begitu berat, sampai Tuhan Yesus di dalam kehendak bebasnya, dia minta kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dengan penuh kerelaan dia berkata, jadilah kehendak Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita melihat Allah Tritunggal kita adalah sebuah kesatuan yang sempurna. Kesatuan yang dimana masing-masing bagian betul-betul memposisikan dengan sangat tepat apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kehendak, dan juga apa yang menjadi kesatuan itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, maka pada waktu Tuhan Yesus memberikan amanat agung Tuhan Yesus yang diterima oleh murid-murid, dikatakan pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada kesatuan yang tidak terpisahkan, yang harus menjadi sentral dari gereja. Panggilan gereja, panggilan umatnya adalah panggilan untuk menjadikan semua bangsa murid yang ditandai dengan kesatuan seperti hanya dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biar ini terus ada dalam setiap hidup kita sebagai gereja. Kita harus akui, Bapak Ibu, di dalam setiap level komunitas, paling kecil keluarga, apa yang paling sulit dijaga? Salah satunya adalah kesatuan. Sehingga tidak heran dalam keluarga terjadi konflik, bahkan perceraian. Padahal jelas Alkitab menjelaskan bahwa kita sebagai orang percaya, menikah itu tidak boleh bercerai. Dan itu sudah dijanjikan oleh pasangan yang waktu mereka di hadapan altar, di depan pendeta, disaksikan jemaat. Tapi toh dalam perjalanan tidak mudah untuk terus bersatu. Dalam level yang lebih besar, mungkin komunitas sel atau gereja pun, yang merupakan representasi dari Tuhan Yesus. Kita melihat dari hari ke hari, yang namanya kesatuan itu ternyata jauh sekali dari ideal. Begitu banyak konflik perpecahan. Dan ini memang menjadi hal yang terus harus kita usahakan dengan sepenuh hati dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu, selain Allah Tritunggal yang menjadi sentral, menjadi pusat kesatuan, tadi kita baca dikatakan kesatuan itu adalah yang disebut dengan satu tubuh. Satu tubuh. Ini adalah merujuk kepada gereja. Tubuh Kristus. Kita semua adalah anggota dari satu tubuh ini. Yang kepalanya adalah Kristus. Dan ini juga menunjukkan ketergantungan kita satu sama lain. Bapak Ibu, ini menjadi peringatan bagi kita semua sebagai bagian dari gereja, sebagai bagian dari tubuh Kristus, baik secara gereja lokal. Mari tiap kali kita ingat, kita ini adalah satu tubuh. Demikian juga antar gereja. Sudah bukan lagi menjadi sebuah rahasia umum bahwa terjadi perpecahan, ketidaksatuan antar gereja. Mengapa ini bisa terjadi? Saya yakin salah satu sebabnya, masing-masing kita sebagai gereja, masing-masing kita sebagai denominasi, kita tidak menjaga
apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan. Kita tidak betul-betul menjalankan peran kita bahwa kita itu satu tubuh. Semua yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam perenungan pribadi saya sebagai hamba Tuhan biasa yang banyak kekurangan. Saya kadang-kadang merenung kenapa ya begitu banyak terjadi perpecahan dalam gereja. Saya yakin salah satu sebabnya adalah kita masing-masing para pemimpin, mungkin anggota gereja, pelayan-pelayan, mulai tidak menyadari bahwa sebenarnya yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Yang kita lakukan ini adalah milik Tuhan. Kita itu adalah tubuhnya, bukan kepala. Saya yakin Bapak Ibu, kalau setiap kita masing-masing betul-betul mau menjaga, memegang apa yang Tuhan inginkan, maka gereja akan bersatu dan itu kekuatannya luar biasa. Bukankah masih begitu banyak di lingkungan sekitar kita, baik secara kota. Alangkah indahnya kalau gereja di satu kota, misalnya seperti Semarang misalnya. Masing-masing gereja memang berpikiran kita harus menjadikan semua masyarakat Semarang murid Kristus. Saya yakin sasaran ini akan lebih dan bisa tercapai kalau masing-masing gereja, denominasi itu punya kesatuan, lalu punya program bersama. Bagaimana caranya supaya masyarakat Semarang menjadi murid Kristus. Gereja di Jawa Tengah bersatu dan berpikir bagaimana caranya supaya gereja di Jawa Tengah atau masyarakat di Jawa Tengah ini menjadi murid Kristus. Bapak Ibu, kalau ini bisa terjadi, ada sinergi, kesatuan, saya yakin ada kuasa yang dahsyat. Sehingga tidak terlalu perlu waktu yang lama akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tapi sayang, seperti halnya Tuhan Yesus di dalam akhir sebelum dia disalib, salah satu doa yang panjang yang dia sampaikan memang itu menjadi sebuah harapan yang masih belum menjadi kenyataan yang utuh. Di dalam Yohanes 17 doanya yang satu, Tuhan jadikan mereka satu seperti Engkau dan aku adalah satu. Supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa mereka adalah murid-murid, kita adalah kesatuan. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi perenungan kita baik secara pribadi, sebagai gereja, sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan. Kita doakan, kita usahakan. Karena ada kuasa yang besar kalau kesatuan tubuh Kristus ini nyata. Karena pada dasarnya kita itu tergantung, ketergantungan kita itu satu sama lain nyata sekali. Tuhan ternyata membuat setiap gereja lokal atau mungkin sinode atau kelompok apapun, masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita butuh ada satu gereja yang menonjol di bidang A, ada satu gereja yang menonjol di bidang B. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja lokal yang sempurna. Tidak ada denominasi yang sempurna. Setiap kita masing-masing punya peran. Dan kalau kita bisa saling mengisi dan itu menjadi sebuah sinergi. Kerjasama, kesatuan. Wah, alangkah luar biasanya. Di mana terjadi percepatan pasti, penjangkauan jiwa-jiwa, memuridkan, sehingga seperti yang Tuhan katakan, kalau Injil itu sudah tersebar, didengar sampai seluruh dunia, Tuhan akan datang. Raja di atas segala raja, kepala tubuh itu akan datang. Bapak Ibu, ini harus menjadi dasar. Kenapa? Gereja kita harus bersatu karena Tuhan ingin setiap kita menjadi satu tubuh. Kemudian fondasi yang berikutnya adalah satu pengharapan.
Janji kekal tentang penyatuan segala sesuatu dalam Kristus. Kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. ya, janji kekal, di mana setiap kita akan bersatu bersama dengan Kristus. Makanya Rasul Paulus dalam Efesus 1, dia mendoakan, sungguh-sungguh dia berkata, aku berdoa supaya kamu mendapat roh hikmat dan wahyu. Sehingga kamu mengerti rahasia panggilan surgawi yang luar biasa. Bapak Ibu, kenapa kita perlu bersama-sama menjadi gereja bersama? Karena kita punya tujuan yang sama sebenarnya. Yaitu kehidupan kekal, kerajaan Tuhan, kerajaan yang mulia. Itu harus menjadi tujuan kita bersama, harapan kita bersama. Nah, kadang-kadang sekali lagi ketidaksatuan itu muncul karena misalnya dalam satu gereja atau satu kelompok, masing-masing punya tujuan yang salah. Apalagi ada dan itu menjadi sebuah fakta. Orang ke gereja motivasi hanya cari hal-hal yang sifatnya ya sementara, misalnya dapat makan, misalnya dapat berkat, sakit disembuhkan. Oke lah, semua hal-hal itu kita butuhkan. Berkat dalam pekerjaan. Semua itu kita butuhkan, tapi itu bukan tujuan kita. Itu bukan pengharapan kita. Makanya Rasul Paulus berkata dalam surat 1 Korintus 15 kan, kalau pengharapanmu itu hanya kepada hal yang sifatnya di dunia ini, Paulus bilang, kita itu orang yang paling malang di dunia. Kenapa? Kalau untuk menjadi kaya misalnya, Bapak Ibu tidak perlu menjadi orang Kristen. Kalau Bapak Ibu ingin sembuh, tidak perlu datang ke gereja. Kalau Bapak Ibu hanya ingin mendapat apa yang lain, tidak perlu untuk menjadi orang percaya. Di tempat-tempat lain itu semuanya ada. Apalagi sekarang dengan teknologi dan segala macamnya. Ada begitu banyak hal yang sepertinya tidak mungkin kita bisa dapat. Semua itu Paulus bilang, kalau itu yang kamu cari, kita paling malang. Yang harus kita cari apa? Kebangkitan orang mati. Yang kita harus cari adalah kehidupan yang kekal. Ini yang tidak ada di tempat lain. Yang hanya menurut Alkitab ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang terus bergerak di dalam kegerejaan kita. Bapak Ibu melayani untuk apa? Pelayanan di bidang apapun, coba kita harus punya pengharapan yang sama. Yaitu apa? Hidup dalam Kristus untuk kehidupan yang kekal. Kerajaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ada yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang kita harus akui kadang-kadang motivasi-motivasi, tujuan-tujuan yang salah itu selalu ada. Tapi nah itu yang seringkali membuat akhirnya terjadi banyak perpecahan. Banyak pengelompokan, keperbedaan satu sama lain. Nah ini Bapak Ibu, biarlah gereja kita, biarlah setiap kita terus bersatu. Kenapa? Karena kita punya satu pengharapan. Kemudian yang berikutnya adalah satu iman. Kita semua harus percaya pada Injil yang sama. Memang gereja memiliki berbagai macam hal yang berbeda satu sama lain. Tapi gereja yang benar harus punya satu iman, percaya kepada hal yang sama. Salah satunya Bapak Ibu yang tidak boleh beda yaitu apa? Kita harus percaya Yesus, Tuhan Yesus itu adalah Anak Allah. Dia adalah Allah
dan manusia sejati. Ini adalah keyakinan utama kita. Kita tidak boleh beda dalam hal ini. Kalau ada hal yang berbeda, berarti itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perlu terus jaga keimanan kita yang sama. Yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus, itulah yang harus kita jaga. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kesatuan kita harus kesatuan yang disebut dengan Sabtu Baptisan. Ini adalah pintu masuk yang sama. Makanya gereja itu harus ada baptisan, ada pengajaran yang iman yang benar, ada pengharapan. Semua itu harus ada. Dalam Roma 6 ayat 3-4 dikatakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, kenapa tiap kali gereja ada dua boleh dikatakan satu liturgi upacara yang tetap diadakan. Yang pertama adalah perjamuan kudus, yang kedua adalah baptisan air. Baptisan air itu merupakan pintu masuk yang merupakan lambang, gambaran waktu seorang masuk ke air, itu adalah gambaran masuk dalam kesatuan kematian bersama Kristus, kemudian keluar dari air adalah gambaran dari kebangkitan atau hidup bersama dengan Kristus. Ini harus menjadi pintu masuk yang sama. Makanya gereja yang benar harus selalu dimulai dengan baptisan. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin sedang mendengar firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu sudah menjadi percaya, sudah menjadi anggota gereja, tapi belum dibaptis. Saya dorong Bapak Ibu, kita harus dibaptis. Baptis merupakan rencana kehendak Allah. Seperti gambarannya kalau kita masuk ke satu ruang. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke satu ruang? Misalnya gereja ini Bapak Ibu. Gak mungkin Bapak Ibu masuk atau ada di sini. Harus melalui pintu. Nah, pintu itu kalau dalam kehidupan kekristenan adalah baptisan. Sehingga kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah punya keyakinan yang benar, pertobatan yang benar, harus dibaptis. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengingatkan ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, ini kesatuan, fondasi, hal yang harus ada dalam kehidupan gereja. Kalau dikatakan sebagai gereja yang satu. Lalu fondasi ini setelah ada, maka tadi yang saya katakan, setiap kita itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Tadi itu fondasinya. Hal-hal yang tadi saya jelaskan itu harus ada dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul memahami, mengerti, dan betul-betul menghidupi kesatuan. Kalau hal-hal yang tadi saya jelaskan tidak ada dalam hidup kita, pelayanan ini bagian berikutnya. Kalau seperti sebuah rumah, pelayanan itu adalah gedungnya. Sedangkan tadi kesatuan-kesatuan yang harus ada, Allah Tritunggal, satu tubuh, satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, itu adalah dasarnya. Seperti hanya rumah itu butuh fondasi. Kalau fondasinya tidak ada dan salah, maka semakin rumah itu tinggi, semakin rumah itu akan
memiliki kerentanan yang besar untuk mengalami masalah, kerobohan dan sebagainya. Sehingga tidak heran, contoh saja misalnya yang lalu pernah terjadi, rumah hanyut oleh banjir. Memang banjir bandang. Banjir bandang tentu punya kekuatan yang lebih dari biasanya. Tapi kalau sampai rumah itu hanyut, berarti perlu dipertanyakan apa? Fondasinya. Jangan-jangan waktu bangun rumah, asal bangun, gak perlu fondasi. Dipikir, aman saja. Kan rumah hanya satu tingkat, sederhana. Tapi waktu terjadi banjir bandang, rumah itu bisa hanyut. Kenapa yang lain tidak hanyut? Padahal sama-sama kena banjir bandang. Karena ada fondasi. Ada fondasi yang kuat. Bapak Ibu, kita perlu menjaga keseimbangan dalam hidup kekristenan kita. Kita harus punya fondasi yang benar, fondasi yang kuat, yang seperti Tuhan harapkan. Setelah itu kita melayani Dia. Karena memang melayani adalah panggilan yang sekali lagi tadi saya katakan harus. Dan ini sebuah kenormalan sebagai manusia jasmani, apalagi manusia rohani. Manusia jasmani saja, kalau orang bertumbuh dari umur setahun, 10, 25, 30, tapi gak pernah melayani, gak pernah kerja, gak pernah bantu. Waduh, tiap kali selalu berpikir untuk saya dilayani, diberi ini, diberi ini, diberi ini, diberi ini. Saya kira ada ketidaknormalan. Demikian juga dalam manusia rohani, manusia Kristen, manusia yang beriman. Bapak Ibu, setiap kita harus sampai pada level di mana setiap kita harus melayani. Kalau tidak, perlulah Bapak Ibu, karena ini adalah ajaran Alkitab. Kita perlu mempertanyakan diri kita. Sejauh mana kebenaran-kebenaran. Mungkin ada Bapak Ibu yang bilang, oh Pak, saya itu Alkitabnya luar biasa. Saya hafal. Saya bisa ini, coba mungkin ayat-ayat begitu banyak hafal, tapi gak pernah melayani. Saya kira ada hal yang salah. Ada masalah. Yang lain mungkin berkata, loh Pak, saya ini ke gereja sudah sekian puluh tahun loh Pak, rajin tiap minggu. Tapi kita kalau nggak melayani, ada yang salah. Bapak Ibu, kita akan coba baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 7-16 dikatakan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat, menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara perhatikan dalam ayat 12 dikatakan,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi apa dikatakan pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan memberikan karunia, jawatan yang disebut rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, 5 jawatan. Itu kepada gereja tubuhnya. Tujuannya apa dikatakan? Bukan hanya berfungsi masing-masing, itu memang. Tapi dikatakan untuk memperlengkapi, dikatakan. Untuk memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus. Itu adalah kita sebagai gereja. Supaya apa? Supaya dikatakan orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi setiap kita jemaat harus melayani. Nah memang setiap kita punya panggilan, cara pelayanan berbeda. Tuhan dengan hikmatnya sudah memberikan 5 jawatan. Maka memang di dalam perjalanan sejarah doktrin ya kan terjadi perbedaan. Ada kelompok yang berkata terutama bahwa rasul dan nabi itu merupakan jawatan yang sudah selesai. Yang sudah tidak lagi ada. Yang ada sekarang masih 3, yaitu penginjil, gembala, guru. Kelompok yang lain mengatakan masih 5. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, konteks dekat paling tidak. Terutama ayat 12. Tadi ayat 11 kan dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar. Untuk apa? Konteks dekat. Kita percaya Bapak Ibu sebagai pengajar-pengajar Alkitab, sebagai pelajar-pelajar Alkitab, kita harus tahu konteks itu adalah raja. Jadi satu ayat atau satu kata itu bisa punya makna yang berbeda kalau konteksnya itu berbeda. Contoh saja dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu, kata makan, ya makan. Ini bisa punya pengertian berbeda pada waktu konteks atau kalimat yang menyertai itu berbeda. Contoh misalnya, hari ini saya makan dengan capcay dan ayam goreng. Enak Bapak Ibu ya kan misalnya. Kita bisa mengerti bahwa kata makan itu punya pengertian ya makan. Tapi coba kalau saya berkata, aduh saya sedih loh. Si A itu makan temannya sendiri. Apakah itu artinya dia memakan? Kan tidak. Berarti dia sedang menghancurkan atau apa. Jadi kata makan saja itu konteksnya membuat satu kata yang adalah makan. Itu bisa berbeda. Nah kita lihat di dalam ayat 11 tadi dikatakan Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Lalu langsung ayat 12 dikatakan untuk apa kelima jawatan itu diberikan? Dikatakan tujuan utamanya dalam konteks Efesus pasal 4 adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya apa? Supaya mereka dikatakan bagi pekerjaan pelayanan. Artinya apa Bapak Ibu? 5-5-nya. Coba kalau misalnya. Berarti apakah sekarang peranan kerasulan dan kenabian tidak ada lagi? Tidak ada penjelasan seperti itu. Padahal 5-5 ini sampai sekarang di dalam gereja. Itu harus tetap ada. Oke lah kalau ada perdebatan berbilang sebutan, jabatan rasul, nabi.
Itu bukan masalah yang terbesar, tapi yang paling penting adalah fungsi kerasulan, fungsi kenabian. Itu tetap harus, karena kalau tidak ada, berarti gereja kan mengalami ketimpangan dalam pelayanan. Makanya tidak heran Bapak Ibu, gereja dalam perkembangannya tidak bertumbuh secara sempurna, secara lengkap, secara ideal. Karena apa? Karena kelima jawatan ini yang punya sisi-sisi tersendiri, itu tidak terjadi dalam gereja. Tidak difungsikan untuk memperlengkapi. Bapak Ibu, mari kita belajar supaya gereja kita betul-betul masih. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu berkata, sudah bukan zamannya ada jabatan rasul, nabi. Oke lah, tapi fungsi, tugas kerasulan itu tetap harus ada. Karena ini adalah sisi seperti hanya dengan, ya ada orang bilang, loh kok digambarkan dengan 5 jari. Tapi tidak, ini menjadi sebuah ilustrasi. Misalnya kalau tangan kita 5 jari ini Bapak Ibu. Lalu yang 2 tidak ada. Yang 2 tidak ada, misalnya jempol dan telunjuk ini tidak ada. Kita bilang 3 ini, kira-kira apakah tangan dengan 5 jari ini akan berfungsi maksimal? Waduh, coba 3 jari mengambil ini saja. Sulit sekali. Apalagi pegang ini misalnya. Nah itulah, mari kita belajar bahwa setiap fungsi jawatan ini harus tetap ada supaya gereja itu betul-betul menjadi gereja yang tadi dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Supaya apa dikatakan ayat 13? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan yang pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hanya ada satu pribadi yang punya 5 jawatan di dalam dirinya. Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus, yang lain didelegasikan tidak lengkap 5. Tuhan Yesus, dia adalah nabi. Dia adalah rasul, dia penginjil, dia gembala, dia guru. Dia dan kelima ini harus ada. Kita akan belajar setelah ini bagaimana peran masing-masing jawatan ini. Dan itu tetap harus ada dalam setiap gereja. Makanya kalau gereja mengatakan jari dan jempol ini tidak ada lagi, cuman begini. Nah itulah sebabnya kenapa gereja banyak yang tidak bisa berfungsi secara maksimal. Kita akan lihat satu persatu apa fungsi dan peran dari karunia jawatan ini. Yang pertama adalah rasul. Kita harus percaya bahwa rasul ini adalah rasul khusus istimewa yang ada di dalam diri 12 rasul Tuhan Yesus. Yang itu memang tidak ada di rasul yang lain. Dan juga rasul Paulus. Tapi bukan berarti peran fungsi kerasulan ini lalu berhenti. Kenapa? Karena peran rasul itu adalah meletakkan dasar gereja, ya kan? Itu sudah ada di dalam 12 rasul ditambah rasul Paulus. Tapi bukan hanya meletakkan dasar gereja. Bukan hanya fondasi yang boleh dikatakan kita sudah pegang ini dengan Alkitab yang sekarang perjanjian baru. Dari Matius sampai Wahyu. Bukankah ini adalah hasil karya Tuhan melalui para rasul yang menjadi dasar gereja. Semua gereja harus pegang. Tapi bukan hanya dasar gereja. Tapi juga apa? Perluasan wilayah. Perluasan wilayah. Rasul-rasul waktu itu. Coba kalau mereka tidak bergerak
Seperti Rasul Paulus terus bergerak dengan tugas misinya yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian rasul-rasul yang lain. Bahkan ada yang sampai ke India dan sebagainya. Itu tugas rasul. Terutama dalam perluasan wilayah pelayanan. Dan juga penegasan doktrin. Coba, peran ini tetap harus ada. Kalau enggak, gereja tidak akan pernah menjangkau ke seluruh dunia. Tidak ada gereja yang di Eropa mungkin. Tidak ada gereja yang di Amerika mungkin. Tidak ada gereja yang di Asia, di Afrika. Karena ini adalah perluasan. Nah, ini perlu ada Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu tugas khusus dari rasul itu apa? Yang pertama adalah merintis gereja baru dan menetapkan struktur kepemimpinan. Bapak Ibu nanti bisa baca di Kisah Rasul 19 sebagai contoh bagaimana Rasul Paulus waktu itu memulai jemaat Efesus. Kemudian menata, mengajar. Kemudian juga dalam 1 Korintus 3 merintis jemaat baru dan menetapkan struktur kepemimpinan. Bukankah fungsi ini tetap harus ada dalam gereja? Kalaupun sebutan rasul menjadi sebuah alergi yang sudah tidak perlu atau tidak boleh dilakukan, tapi tetap merintis gereja baru, church planting, itu fungsi kerasulan. Setiap gereja harus punya visi, punya tujuan ini. Kita bersyukur Bapak Ibu gereja kita, Gereja Kristus Alpha Omega, yang dipimpin oleh gembala sedang kita, punya visi ini. Sehingga kenapa misalnya kita buka STT, Kristus Alpha Omega. STT Kristus Alpha Omega adalah sebuah produk yang ingin dihasilkan atau didirikan untuk menjalankan visi gereja. Gereja kita itu kerajaan Tuhan Yesus. Salah satunya Bapak Gembala punya visi untuk bisa merintis jemaat-jemaat baru. Lalu bagaimana caranya supaya bisa merintis? Tentunya harus siapkan orang-orangnya. Kalau enggak, datang dari mana? Nah, dengan kaitan dengan itu, maka pada tahun 1991 kita mendirikan waktu itu sekolah Alkitab Kristus Alpha Omega dengan tujuan mencetak church planter yang bisa membuka jemaat-jemaat baru, sehingga sejak itulah gereja kita mengutus alumni, ada yang pergi ke Kalimantan, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, lalu Jawa juga, yang sampai sekarang oleh kemurahan Tuhan, gereja kita masih mengadopsi lebih dari 130 pos yang terus kita support. Nah, itu fungsi kerasulan. Karena kalau kita belajar dalam Alkitab, coba siapa yang menjalankan itu? Para rasul. Mereka pergi bersama-sama. Terutama Rasul Paulus yang paling menonjol dituliskan. Jadi gereja harus ada fungsi kerasulan ini. Badan apostolik, makanya gereja kita ada. Badan apostolik, misi apostolik. Yang merintis. Sehingga kalau gereja belum sampai kepada level ini, berarti fungsi kerasulan, lalu memperlengkapi jemaat untuk terlibat dalam pelayanan kerasulan, tentu tidak terjadi. Kemudian yang kedua apa kalau kita belajar dari Alkitab, fungsi rasul? Yaitu memerangi pengajaran palsu, dan menguatkan kesatuan gereja. Itu kita bisa baca contohnya dalam Kisah Rasul 15, kemudian juga Efesus 2 ayat yang 20.
memerangi pengajaran palsu. Ini tugas rasul. Sejak awal gereja muncul, hal yang asli diikuti dengan hal yang palsu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan pada waktu orang menabur benih gandum, ada yang menabur benih lalang, dan itu iblis. Kenapa? Karena iblis tidak mau orang untuk mendapatkan kebenaran. Ada begitu banyak kepalsuan muncul. Itu sejak awal. Dan rasul-rasul menjalankan fungsi untuk memerangi ini. Dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan gigih. Dan juga menguatkan kesatuan gereja. Apakah ini tidak diperlukan sekarang Bapak Ibu? Gereja? Kita masih perlu. Kita harus tetap memerangi pengajaran palsu. Dengan era keterbukaan, Bapak Ibu bisa tiap hari belajar berbagai macam pengajaran melalui saluran YouTube misalnya, atau mungkin yang lain. Kita bisa menemukan ada begitu banyak hal yang aneh. Kita bisa bingung. Nah, kalau gereja tidak menjalankan fungsi kerasulan, yaitu memerangi pengajaran palsu, akan ada banyak jemaat Tuhan yang akan hancur dan salah imannya. Kemudian kalau kita baca, Rasul Paulus terutama dalam Roma 15 ayat 20, menjalankan apa dikatakan? Membangun jaringan pelayanan lintas wilayah. Jadi ini kan juga sama Bapak Ibu. Melalui sinode misalnya sekarang, atau antar sinode, kita berjejaring dengan badan-badan misi dari luar negeri, atau mungkin gereja dari luar negeri. Kalau ini tidak terjadi, pasti gereja tidak akan menjadi gereja yang maksimal dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Membangun jaringan pelayanan lintas wilayah. Nah, rasul Bapak Ibu, ciri khasnya apa? Kalau zaman dulu dipanggil langsung oleh Tuhan, ya kan Tuhan, Rasul Paulus misalnya. Sekarang pun apakah tidak ada orang yang dipanggil langsung? Lalu apa? Biasanya ditandai dengan kuasa mujizat dan kerelaan memberitakan Injil. Bukankah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang punya karakteristik seperti ini? Dipanggil Allah secara langsung, mereka melayani dengan kuasa, dengan mujizat, dengan kerelaan memberitakan Injil. Kita tahu para penginjil dunia yang sebenarnya pasti punya karakteristik pelayanan kerasulan. Misalnya almarhum Reinhard Bonnke. Kemudian Billy Graham. Mereka disebut penginjil, tapi sebenarnya mereka punya fungsi juga kerasulan. Ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Dan gereja sampai sekarang masih membutuhkan kuasa, mujizat, dan harus terus memberitakan Injil. Nah ini sekilas Bapak Ibu, tentunya tidak mungkin saya gali panjang lebar lebih lagi. Kalau Bapak Ibu berminat tentu ini perlu ada pendalaman lagi kalau kita membahas rasul. Tapi paling tidak kita mengerti kenapa 5 jawatan ini perlu ada dalam gereja. Karena fungsi-fungsi ini tetap ada. Kemudian sekarang yang kedua adalah nabi. Nabi. Nabi punya peran apa Bapak Ibu? Perannya adalah penyampai pesan Allah yang bersifat konfrontatif. Jadi apakah sampai sekarang kadang-kadang kita berkata, kan sudah ada Alkitab memang, tapi Alkitab kan tidak merupakan sebuah pesan Tuhan yang bersifat rema,
yang dibutuhkan di waktu tertentu, dalam problem tertentu, di tempat tertentu. Dan faktanya hal seperti ini tetap dibutuhkan. Jadi perannya penyampai pesan yang bersifat konfrontatif, membangun berdasarkan pernyataan Roh Kudus. Fungsi ini harus ada dalam gereja. Lalu apa tugas khusus dari nabi? Yang pertama adalah menyatakan kehendak Allah untuk menegur, menghibur, atau mengingatkan jemaat. Itu kita bisa baca dalam 1 Korintus 4 ayat 3, Yeremia 1 ayat 10. Ini fungsi kenabian. Oke lah kalau Bapak Ibu berkata, wah kok jabatan nabi? Ya tidak perlu pakai nama nabi. Tapi fungsi kenabian ini harus ada. Apakah gereja tidak butuh? Di mana Allah menyatakan hal yang menjadi rencananya, kehendaknya. Untuk menegur, menghibur, menasehati jemaat Tuhan. Dibutuhkan. Makanya gereja yang kehilangan arah yang jelas dari Tuhan akan membuat gereja itu tidak bertumbuh. Kemudian apa dikatakan yang kedua? Mengungkap dosa dan bahaya rohani. Seperti dikatakan dalam Lukas 1, 14-17. Setiap dosa kan perlu masih. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama dengan rasul untuk peneguhan gereja. Gereja perlu diteguhkan seperti dikatakan dalam Kisah 15 ayat 32. Efesus 3 ayat 5 dikatakan. Pelayanan kenabian masih perlu. Setiap gereja harus mengalami ini. Dan memungsingkan ini. Jika siapa, kalau kita baca, di sini dikatakan nubuat dan hidupnya diuji kesesuaian dengan Alkitab dan buah kehidupan. Itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, Matius 7 ayat 15-20. Jadi orang-orang yang punya pelayanan kenabian, yang Tuhan percaya untuk menyingkapkan, menyatakan rencana, kehendaknya, tegurannya, harus apa? Harus betul-betul sesuai firman Tuhan, dan hidupnya itu betul-betul hidup yang berubah, yang jadi teladan. Jadi gak boleh. Kadang-kadang ya ada orang karena begitu terikat dengan pelayanan ini, fokus ini juga tidak boleh tentunya Bapak Ibu, Saudara-saudara. Jemaat kita harus seimbang. Ada orang yang punya pelayanan nabian tetap harus dicek. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 kan mengajarkan kalau ada seorang yang bernubuat, yang lain harus evaluasi, mengecek apakah benar. Karena nabi yang terbesar pun, andai kata ada, ya kan? Kalaupun ada orang mengaku sebagai nabi yang terbesar, lalu dia bernubuat, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, bertabrakan dengan firman Tuhan, kita tidak perlu dengar. Karena itu jelas, itu salah. Itu pasti palsu. Demikian juga dengan hidupnya. Hidupnya harus mencerminkan sebagai seorang hamba Tuhan yang benar. Kita perlu memiliki gereja yang di mana pelayanan kenabian perlu berfungsi. Dan jemaat perlu juga diperlengkapi untuk ikut terlibat di dalamnya. Bapak Ibu, biar kita sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, mari kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang terlibat, ada yang di dalam pelayanan kerasulan tadi, tapi juga ada yang pelayanan kenabian. Kita semua perlu diperlengkapi, tidak harus sama. Yang akan datang kita akan lanjutkan bagaimana peran dari seorang penginjil, kemudian gembala, guru, dan seterusnya. Untuk malam ini kita belajar sampai di sini. Mari kita datang kepada Tuhan.
Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku Lebih dari siapapun. lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Efesus dan firman-Nya untuk kita juga, bahwa kita orang-orang yang dipanggil, kita harus berpadanan dengan panggilan. Panggilan kita adalah untuk menjadi satu. Itu harus menjadi fondasi kita. Tapi setelah itu kita harus melayani. Tuhan memberikan kepada gereja 5 jawatan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Untuk apa? Untuk memperlengkapi supaya gereja, tubuhnya, kita semua terlibat dalam pelayanan. Untuk membangun tubuh Kristus, mengalami kepenuhan Kristus. Maka mari Bapak Ibu, biar setiap kita terus didorong, diingatkan tentang panggilan kita. Setiap kita dipanggil untuk bersatu dan juga untuk melayani. Tidak ada yang tidak dipanggil untuk bersatu dan melayani. Setiap kita, kalau kita berkata kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang percaya, kita adalah orang beriman, maka setiap kita harus terpanggil untuk bersatu dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang sudah hadir. Biar kami terus diajar, kami terus bertumbuh, bukan hanya mengerti, bukan hanya dalam hal pengetahuan Alkitab, tapi hidup kami semakin berdampak Tuhan. Kami berdoa biar setiap kami, jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu, kami semua didorong, dipanggil, dan kami menyambut panggilan-Mu untuk melayani sesuai dengan karunia panggilan. Mungkin kami ada yang di jalur kerasulan, ada yang di jalur kenabian, atau penginjilan, atau kegembalaan, atau mungkin juga pengajaran. Biar setiap kami ambil bagian Tuhan untuk menjadi tubuh-Mu yang semakin bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya, amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on
dan mengirimkan ke WA Gereja dengan nomor 0815 7802 2000.